Terima kasih telah klik video ini. Sudah lama penantian kita dan akhirnya terbayar hari ini. LN volume 21, itulah konten kali ini. Jadi melanjutkan video yang dulu-dulu, gua beri judul season 11 episode 9. Oke, biar gak kelamaan, mari kita mulai videonya. Kami kembali. Yari. Laporan tentang kehilangan Rimuru mengguncang jiwa dan perasaan para warga Tempest. Karena bagi mereka, Rimuru adalah sosok harapan, pahlawan, atau bahkan bapak dan ibunda mereka sendiri. Di dalam rumah sakit di Labirin, Gabiru dan Gerudo yang harusnya rebahan sambil main FF karena terluka. Tapi mereka tetap memaksakan diri menuju ruang kontrol Labirin. Hal yang sama juga dilakukan Benimaru. Dia dibopong Zoe ke sana. Para eksekutif serentak berkumpul, yaitu ada Diablo, Zekion, Kumara. Ada juga yang lagi masuk angin karena habis perang, Benimaru, Gabiru, Gerudo. Dan jangan lupa ada Rangga yang bersembunyi di balik bayangan Gobuta. Yang terakhir yang baru kembali dari Ingracia yaitu Testarossa. Semua urusan di sana Testarossa nggak peduli lagi. Dia menyerahkan sisanya pada para bawahnya. Testarossa tahu ini adalah situasi yang sangat genting. Makanya sebisa mungkin dia balik ke Tempest. Toko sampingan yang lain yang hadir juga masih banyak. Seperti Suna, Rigurd, Apito, Ramirez, dan lain-lain. Labirin sedang diserang musuh, tapi bagi semua orang, mereka kayak gak peduli gitu bre. Mereka terlalu memikirkan kasus hilangnya papa dan mama Rimuru. Impactnya besar loh bre untuk para warga Tempest. Hal ini benar-benar memberikan tekanan mental yang sangat mendalam bagi setiap individu. Ramirez hanya bisa memegang kepalanya. Dia terus berkata, ini tidak mungkin, Rimuru. Beretta dan Treni berusaha untuk diam, meskipun dalam hatinya mereka sangat kesal. Keris juga terlihat gelisah dan tidak mampu menjaga ketenangannya. Yang lebih terpukul lagi ada Zoe, karena saat itu dia melihat langsung apa yang terjadi pada Rimuru sama. Dari koridor jiwa yang telah terputus, Benimaru sudah tahu kalau tuannya tidak baik-baik saja. Namun Benimaru tetap bertanya kepada Zoe, benarkah Rimuru sama telah menghilang? Zoe pun menjawab dengan rasa penuh penyesalan. Ya, kau benar Benimaru Dono. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku benar-benar tidak berguna. Tidak ada yang menyalahkan Zoe, karena siapapun yang ada di sana hasilnya tidak akan berubah. Tidak ada yang bisa menolong Rimuru dari trap Kang Xiaomai Filwei, ataupun lolos dari murka Milim. Hening. Suasana itulah yang menggambarkan ruang kendali Labirin saat ini. Namun keheningan itu pecah ketika Zoe menjerit sambil memukul meja. Sial. Meskipun aku ada di sana, aku tetap saja tidak bisa melakukan apa-apa. Zoe yang tampak cool dan tenang, idaman para ciwi-ciwi. Untuk pertama kalinya terlihat seperti orang putus asa dan menyedihkan, atau sebut saja Madao. Di satu sisi, Testarossa hanya bisa menutup matanya karena tidak bisa menghibur Zoe. Dia tahu apa yang dirasakan Zoe. Dan dalam hatinya, Testarossa sangat membenci dirinya. Kenapa aku juga tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Rasa bersalah menghantui jiwa Testarossa. Bukan hanya dua orang ini, tapi semua orang yang hadir merasakan kesedihan yang tiada bertepi ini. Hanya satu orang, Born from Darkness. Dialah yang paling sedih dibandingkan yang lain dan ingin menanggung semua beban ini sendiri, Diablo. Diablo menjawab rasa kesal Zoe. Dengan tatapan dingin dan menghinanya, Diablo berkata, tidak usah berlagak seperti superhero Zoe. Kau yang lemah hanya akan mati sia-sia. Ucapan Diablo seperti bilah pisau yang mencincang habis jiwa Zoe. Dan Zoe hanya bisa diam membisu mendengar roastingan Diablo. Zoe terlalu malu dengan dirinya yang tidak bisa melindungi tuannya. Padahal waktu itu dia ada di sana.
Suasana semakin memanas. Testarossa memahami kata-kata Diablo yang mencoba memancing kemarahan semua orang. Testarossa tahu niat Diablo ini. Testarossa berkata, "Ucapanmu itu sungguh keterlaluan, Diablo. Siapapun di sini pasti tidak bisa apa-apa saat menghadapi amukan beringas dari Milim. Kau sengaja memicu emosi orang-orang sehingga kau diasingkan, bukan? Lalu setelah itu kau bebas menantang Filwe, bukankah begitu?" Mendengar hal itu, Diablo sedikit kesal. "Cuy, inilah kenapa aku tak menyukai woman satu ini." Sekilas Diablo emang terlihat tenang, enjoy, aman, dan baik-baik saja. Tapi ternyata di dalam hatinya, dia tidak lebih dari seorang pria yang sangat putus asa. "Mengapa Anda tidak mengajakku bersamamu, Rimuru Sama?" Diablo berusaha keras untuk mengendalikan kesedihannya yang mungkin hampir membuatnya gila. Gokil nggak tuh? Iblis primordial yang paling ngeri. Bisa-bisanya lo broken home. Amarah Diablo semakin meluap. Kini dia membalas dan merosting Testarossa. "Aku mendengar kau mempermalukan dirimu sendiri di depan Rimuru Sama, Testarossa." Testarossa pun menjawab, "Apa maksudmu? Bukankah kau sendiri tidak bisa melakukan apapun ketika Mikael mengaktifkan time stop?" "Kau sangat menyedihkan." Merasa nggak terima, Diablo tertawa. "Kufufufu. Yang ku tahu, kau saja tidak becus mengatasi seekor ikan teri. Yang dimaksud di sini Vega Bre." Walaupun Diablo tertawa, matanya menunjukkan hal yang berbeda. Diablo yang sekarang tidak segan-segan membunuh Testarossa. Ruang kontrol labirin menjadi tegang. Di satu sisi, ekspresi bingung menghiasi wajah Gabiru dan Gerudo. Sampai-sampai mereka berdua tidak bisa membuka mulutnya. Seperti orang nahan berak bertahun-tahun. Wajah pucat dan badan gemetar terlihat jelas pada tubuh Kumara. Benimaru berusaha keras menekan amarahnya dengan mengepalkan tangannya erat-erat. Tidur telungkup sambil menangis. Hal itulah yang dilakukan Ramirez saat ini. Rimuru adalah sosok yang selalu menolongnya di masa-masa sulit. Tapi sekarang sosok itu telah tiada. Untungnya Sion lagi sibuk adu tumbuk melawan hewan bernama Dagruel dan ante-anteknya. Bayangin jika ada Sion di sini, udahlah suasana semakin runyam. You know lah Sion gimana, auto emosi dan langsung melampiaskannya dengan menyerang musuh tanpa sebuah rencana yang matang. Sang pahlawan Tempest yang tak tergoyahkan yaitu Zegion mulai bergerak setelah dari tadi berdiri di pojokan sambil menyilangkan tangannya. Zegion memecah keheningan ini dengan berkata, "Baga, apa yang sebenarnya kalian takutkan? Rimuru Sama menghilang dan tak kembali. Jangan membuatku tertawa. Rimuru Sama adalah Tuhan kita. Dia pasti bisa kembali dari akhir ruang dan waktu. Jika tidak, pasti ada alasannya." Zegion melontarkan kata-kata seolah-olah, "Ngapain sih lu galau banget anjing?" Sikap Zegion menunjukkan bahwa dia sangat percaya sekuat apapun musuhnya nggak bakal bisa menghancurkan Rimuru Sama. Inilah kata-kata yang ingin didengar, api harapan yang menyalakan hati semua orang. Zegion masih melanjutkan ucapannya, "Kita bukanlah seorang anak kecil yang hanya bisa menangis ketika ditinggal orang tua. Gunakan logika kalian. Meskipun soul koridor antara Rimuru Sama dan kita terputus, tapi kita masih bisa menggunakan blessing dari Rimuru Sama. Blessing di sini maksudnya berkah, guys. Jadi dengan kata lain, Rimuru masih hidup." Testarossa sangat terkesan dengan pidato Zegion. Suasana hatinya juga telah pulih dari keterpurukan. Tanpa sadar, Testarossa mulai bisa tersenyum tipis. Bukan hanya Testarossa yang merasakan hal itu, semua orang yang hadir menyadari dan yakin dengan ucapan Zegion. "Ingatlah minasan, kita ini sedang diuji oleh Rimuru Sama. Kita terlalu manja dan selalu bergantung pada beliau. Apakah tanpa Rimuru Sama kita hanya diam dan dimangsa begitu saja? Jawab aku dengan tekad kalian," ucap Zegion. Benimaru mengangguk setuju. Lantas dia baru ingat tuh rasanya sebuah kegagalan. Iya, kegagalan pertamanya saat Valmut menyerang Tempest dan Benimaru lost kontak dengan Rimuru Sama. Lalu dia juga nggak becus dalam memimpin sehingga semuanya dibayar mahal dengan banyaknya korban jiwa. Kegagalan itu membawa impact yang sangat besar dalam diri Benimaru.
seolah-olah pengalaman membuatnya dan merubahnya menjadi dewasa. Sehingga setelah perang melawan Falmouth selesai, Benimaru bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia yang menyedihkan ini akan memimpin orang lain tanpa bergantung pada Rimuru sama lagi, biar tragedi Falmouth tidak terulang lagi. Namun hal serupa terjadi kali ini. Untuk mengingat janjinya yang dulu, Benimaru ditampar habis-habisan oleh autor anime ini. Rimuru tiada dan Benimaru harus menuntaskan sumpah yang telah dia buat. Zegion telah membantu Benimaru memperoleh tekadnya dan Benimaru nggak mau mengecewakan kepercayaan Rimuru lagi. Tanggung jawab berada di pundaknya, tidak peduli betapa cemas jiwanya. Benimaru telah ditunjuk Rimuru sama sebagai pemimpin, jadi harus lebih bijaksana. Memikirkan hal ini saja membuat Benimaru tersenyum kecut. Dengan lantang Benimaru berkata, "Ya Rotomo, mari kita buktikan kepada Rimuru sama kalau kita ini kuat." Jangan sampai beliau kembali dengan membawa segudang rasa kecewa. Gobuta yang mendengar itu menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Benimaru benar. Rimuru sama pasti kembali. Dia adalah pria yang keras kepala. Jadi gue yakin apapun yang terjadi, Rimuru sama pasti kembali, sahut Gobuta. Seketika itu juga bogem Rigur melayang ke pipi Gobuta. "Jaga ucapanmu, Gobuta," ucap Rigur. Dalam sekejap suasana menjadi hangat berkat pidato Zegion dan tingkah konyol Gobuta. Sekarang tidak ada tatapan menyedihkan. Semua orang menegakkan kepalanya dan menatap ke depan. Mereka ingin melihat wajah bangga Rimuru saat beliau kembali nanti. Bodohnya diriku yang merasa cemas hanya karena tak ada Rimuru sama di sini. Mungkin saat Rimuru sama kembali, dia pasti menertawakanku, ucap Gabiru. Laporan Soedono memang bukan kaleng-kaleng, tapi itu bukan berarti Rimuru sama kalah semudah ini. Beliau pasti telah merencanakan sesuatu, ucap Gerudo. Ramirez dan Kumara juga sudah mulai tersenyum dan optimis lagi. Melihat tekad orang-orang yang telah kembali, Benimaru bergumam, ternyata bukan hanya aku yang terlalu bergantung pada Rimuru sama. Memang sulit mengakuinya, tapi entah mengapa aku merasa nyaman saat ada Rimuru sama. Lantas, Benimaru memberitahu semua orang pelajaran yang sangat berharga, bahwa bukan hal buruk mengandalkan orang lain. Tapi itu sama saja kita mempercayakan tanggung jawab pada mereka. Kata-kata Benimaru emang sederhana, tapi mengandung makna yang begitu dalam. Menanggapi itu, Rigur menjawab, "Inilah kesempatan kita. Mari kita lewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan kita sendiri." Soe menanggapi hal itu, "Ya, kau benar. Ayo lakukan yang terbaik agar kita bisa menyambut Rimuru sama dengan senyuman." Di situ juga Soe mengucapkan terima kasih pada Zegion karena pidatonya tadi. Dan yang terakhir tertawa adalah Diablo. "Kufufufu, yari-yari, Zegion. Kurasa aku tak perlu memberimu motivasi lagi." Zegion pun menjawab, "Apa maksudmu? Jangan melewati batasmu, Diablo." Diablo pun menyadarkan kesalahan Zegion. "Kau membangkitkan semangat semua orang, tapi kau sendiri menyia-nyiakan kekuatanmu saat menghadapi musuh." Maksud Diablo, dia agak sedikit kecewa karena Zegion gak menghabisi Dino di LN volume 16 guys. Dan terlihat di layar besar labirin saat ini banyak musuh yang mulai menyerang. Provokasi Diablo dengan tujuan biar Zegion gak seperti dulu. Diablo ingin melihat Zegion yang haus darah bre, gak jaim sok cool tai anjing. Emang gokil Diablo ini. Sang pidato handal pun sampai diskak anjing biar nggak blunder ketika perang kali ini. Ingat guys, musuh yang lebih mengerikan adalah ego kita sendiri. Makanya kalau main Mobile Legends jangan lama-lama anjing biar nggak comeback. Di situ Testarossa pun mengumumkan, "Cepat selesaikan dan mari kita bawa Rimuru sama kembali. Ultima sudah dibantu Veldora, jadi aku akan pergi membantu dan menyelamatkan Carrera dari amukan Milim. Dan yang di sini kuserahkan pada kalian, sayonara." Setelah mengatakan kata-kata itu, Testarossa pergi. Lalu kemudian Benimaru mendekati Diablo dan bertanya, "Jadi Diablo, apa yang akan kau lakukan?" Diablo pun menatap layar lebar di ruang kontrol labirin dengan senyuman kejutnya. "Tadinya aku ingin menyingkirkan Filwe dan ingin memberikan dunia ini pada Rimuru sama.
Tapi kini aku berubah pikiran. Jika kita tidak memperkuat pertahanan, itu sama saja aku melanggar perintah Rimuru sama. Mendengar itu, Zegion pun mulai menatap Diablo. Benimaru lantas menatap layar lebar itu dan meneruskan interogasinya. Nani, apa maksudmu? Apa menurutmu mereka yang menyerang labirin sebuah ancaman? Dan terlihat di layar, musuh tuh gak lemah-lemah banget bre. Bayangin, Seven Angel of Death seperti Dino, Vega, Pico, Gracia, dan Mai Furuki. EP mereka semua melebihi 1 juta, bahkan ada yang melebihi 10 juta. Memang, bagi Benimaru mereka semua adalah sebuah ancaman. Tapi Benimaru yakin mereka semua tidak cukup untuk mengalahkan Diablo. Lantas Diablo pun menjawab, "Kurasa mereka adalah ancaman. Aku juga tidak dalam kondisi primaku, tapi untungnya Zegion Dono ada di sini." Jadi Benimaru-san mengamuklah tanpa mengkhawatirkanku. Dengan coolnya Zegion menjawab, "Jangan khawatir Benimaru Dono, ini adalah tugasku. Aku akan melindungi semua orang yang ada di labirin ini." Setelah mengatakan itu, Zegion pergi diikuti Abito di belakangnya. Ramirez merasa lega karena menurutnya selama ada Zegion, labirin ini pasti baik-baik saja. Sementara itu Gerudo menutup matanya dan berkonsentrasi pada pemulihannya. Dia menahan keinginannya untuk berperang dan lebih memilih untuk beristirahat memulihkan diri. Hal yang sama dilakukan oleh Gabiru, mana Gabiru terkuras lebih parah daripada Gerudo. Meskipun lukanya sudah sembuh, tapi pemulihan fisiknya belum bisa menyamai Gerudo dan yang lain. Meskipun begitu, Gabiru merasa khawatir dengan keadaan Yura Zania yang telah membeku karena jutsunya Felizat. Terutama keadaan pacar barunya sih, yaitu Supia. Tapi Gabiru tahu yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menyembuhkan diri secepat mungkin. Para eksekutif Tempest mulai bergerak. Wajah mereka dipenuhi rasa percaya diri dan tekad bulat sebulat boba. Mereka semua bukan lagi anak-anak yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Rimuru. Berkat Zegion dan roastingan Diablo, semua orang berusaha melakukan yang terbaik untuk perannya agar tidak mempermalukan nama Demon Lord Rimuru. Sekaligus biar nanti dipuji kalau Rimuru balik. Kini waktunya unjuk gigi agar Papa Rimuru bangga. Kami akan kembali.